Kisah akan berfokus pada seorang pria tua bernama Robert Michael yang hidup sebatang kara. Beliau tinggal di sebuah apartemen di pinggiran kota, bekerja sebagai karyawan di bagian pertukangan di toko serba ada, yang semua itu beliau lakukan demi untuk menjalani sisa masa tuanya. Dia bernama Ralphie, salah satu karyawan toko yang sebentar lagi akan ikut tes menjadi security. Namun karena berat badannya berlebih, Ralphie meminta tolong Robert untuk menjadi pembimbingnya dalam program diet supaya pas daftar nanti, Ralphie bisa memenuhi klasifikasi. Ketika pulang, kita akan melihat suatu kedisiplinan dan kerapihan yang Robert tunjukkan ketika dia melakukan pekerjaan rumahnya dengan sangat rapi, bersih, teliti, tepat waktu, tertata simetris, dan selalu meletakkan barang di tempat yang sama. Namun di balik keterangannya, ada sesuatu yang nampaknya selalu menghantui pikiran Robert. Hal itulah yang membuatnya sering tidak bisa tidur lebih awal, yang pada akhirnya membuat Robert pergi keluar untuk minum teh di kafe langganannya. Disitulah kita akan diperkenalkan pada seorang gadis muda bernama Terry yang merupakan, seseorang yang berprofesi sebagai seorang wanita pengencrit yang biasa menunggu pelanggannya di tempat ini. Hal itulah yang membuat Robert dan Terry sudah saling kenal tapi tidak terlalu dekat, hanya tegur sapa dan membahas tentang isi buku yang biasa Robert baca. Seperti kebiasaannya, Robert selalu membawa teh celup sendiri dari rumah, sehingga secara teknis, Robert datang ke kafe ini hanya untuk membeli air panas dan sewa gelas serta kursi, dan itu cukup pengiritan. Keesokan paginya kita akan kembali diperlihatkan dengan kehidupan normal yang Robert jalani, yang jika dilihat sekilas tampak lazim dan wajar seperti orang kebanyakan. Namun profesinya di masa lalu tentu menjadi sebuah misteri dan kepenasaran tersendiri untuk kita semua. Tidak terkecuali dua pemuda yang bekerja di toko ini yang menanyakan tentang apa pekerjaan Robert sebelum di tempat ini, yang karena tidak ingin ribet menjawab, Robert pun mengaku sebagai seorang mantan musisi yang pernah tergabung dalam grup musik Kosidahan. Tahun 2000, tahun harapan. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 2 malam di kafe yang sama, Robert kembali melihat Terry yang baru nguniang keluar dari habitatnya untuk mencari sesuap nasi di bawah terangnya rembulan. Robert sempat mengobrol sebentar dengan Terry, masih membahas tentang isi buku yang Robert baca, yang isinya tentang seorang nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang dari sekian pertemuan dan perbincangan, Robert jelas sudah bisa melihat dan menebak jika Terry sangat amat terpaksa melakukan pekerjaan seperti ini. Di mana obrolan mereka tiba-tiba terhenti saat ada seseorang bernama Slavi meneleponnya, memaksanya untuk segera keluar ikut dengan pelanggannya yang kemarin sempat menolak pelanggan ini karena mainnya kasar. Terry tidak punya pilihan lain ketika Slavi dengan tegas mengancam akan mengeluarkan dia dari pekerjaannya. Keesokan paginya kita akan diperlihatkan kegiatan Robert selain bekerja di toko, yakni melatih Ralphie dalam program dietnya agar bisa menurunkan berat badannya untuk ikut tes menjadi security. Yang tepat pukul 2 malam di kafe yang sama, Robert melihat wajah Terry seperti ada lebam, dan sehabis mendapat kekerasan yang seberapa besar pun Robert peduli terhadap Terry, Robert tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusannya. Tepat saat kafe sudah mau tutup dan pelanggan hanya ada mereka berdua saja, Terry yang sedang butuh seseorang untuk mengobrol pun memberanikan diri untuk duduk di meja Robert. Berkenalan satu sama lain dengan Terry, memperkenalkan nama panggungnya yaitu Alina. Terry menceritakan tentang cita-cita terpendamnya yang ingin menjadi seorang musisi, penyanyi, bahkan sudah melakukan rekaman Jajang Jian yang disimpannya dalam sebuah disk yang diberikan kepada Robert untuk hanya sekedar hadiah pertemanan. Obrolan mereka berdua pun berlanjut sampai di jalanan menuju arah pulang, di mana saat akan berpamitan, tiba-tiba muncullah sebuah mobil yang ternyata adalah seorang pria bernama Slavi yang sempat melepon Terry kemarin malam, yang karena dari tadi Terry terus menutup teleponnya, Slavi dengan teganya menampar wajah Terry dengan cukup keras, yang hal itu sempat membuat Robert akan bertindak. Tetapi lagi-lagi karena dia tidak punya hak untuk ikut campur urusan orang lain, Robert terpaksa memilih untuk diam dan justru malah diberikan kartu nama Slavi. Barangkali Robert butuh hiburan alias wanita yang bisa menghiburnya. Keesokan malamnya masih di kafe yang sama, berjam-jam Robert ngeteh, Terry tumben sekali tidak muncul seperti biasanya, dan alangkah terkejutnya Robert saat baru mendapat kabar dari penjaga toko bahwasanya Terry dikabarkan sedang dirawat di ruang ICU akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Dan betapa sakitnya hati Robert dan kita semua saat melihat kondisi Terry yang terlepas dari pekerjaannya. Terry hanyalah seorang gadis muda yang mencari sesuap nasi untuk bertahan hidup, kini hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi wajah dan tubuhnya yang benar-benar babak belur habis-habisan. Bahkan ketika Terry meneteskan air mata, hal itu semakin membuat darah Robert mendidih dan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Dia bernama Mandy, sahabat dekat Terry sesama satu profesi, di mana Robert yang penasaran dengan bebenguk si pelaku pun mulai mencari tahu informasi terkait ruang lingkup profesi mereka, yang setelah mendengar pengakuan dari Terry yang mengatakan bahwa Slavi sering memperlakukan anak-anaknya secara tidak manusiawi, disitulah amarah Robert semakin meronta-ronta. Tapi kembali lagi, dia tidak punya hak untuk ikut mencampuri sesuatu yang bukan urusannya.
Sejak malam itu, Robert pun sering melamun, memikirkan tentang penderitaan yang dialami oleh Terry dan sesama teman-teman profesinya. Siapa yang akan menolong mereka? Adakah orang yang akan peduli terhadap apa yang mereka alami? Siapakah yang akan menghentikan kezoliman seperti itu? Polisi, pemerintah, PBB, aktivis HAM, tukang pijat keliling, mas-mas tukang servis HP. Siapa yang mampu untuk bertindak? Entahlah, Robert seketika teringat dengan kata-kata dari sahabat, yakni Ali bin Abi Thalib, yaitu kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Suatu malam di restoran Prancis, Slavi terlihat baru tiba dengan mobil sportnya, langsung naik ke atas menuju kantor pribadinya alias markas utama mafia Rusia cabang di Amerika Serikat, yang tak lama setelah dia menyapa anak buah dan duduk di atas singgasananya, muncullah seseorang yang sangat tidak diduga-duga kedatangannya. Assalamualaikum. Dan ya, Robert, seorang pria tua karyawan toko biasa dengan begitu beraninya masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh manusia-manusia berbahaya yang kejam dan tak bermoral, di mana Robert dengan begitu santainya mengembalikan kartu nama milik Slavi, sekaligus menawarkan sejumlah uang untuk membeli kebebasan salah satu anak jualannya, yakni Alina alias Terry. I can give you $9,800. Tawaran mengejutkan dari orang asing seperti ini pastilah membuat Slavi dan anak buahnya sangat kebingungan. Kok bisa ada seseorang yang entah dari mana asal-usulnya tiba-tiba nyelonong masuk baik ke dalam ruangan yang sangat private, melakukan tawar-menawar dengan seorang bos mafia tanpa rasa takut atau minimal guguplah. Robert dengan sopan lembut dan penuh tata krama menghadapi respon yang kurang baik dari mereka semua, yang bahkan mentertawakan dirinya yang pada dasarnya punya itikat baik ingin mengangkat derajat perempuan dari lingkungan seperti ini. Sempat mengapresiasi nyali si Robert dengan menawarkan jabat tangan, Slavi yang merasa dirinya orang berkuasa pun langsung menunjukkan taringnya dengan mengeluarkan kata-kata intimidasi semacam kalimat ancaman dan teror dengan maksud untuk membuat Robert ketakutan, yang pada akhirnya tawaran Robert pun ditolak mentah-mentah dengan tertawaan mereka semua yang mencemooh niatnya dan mengusirnya pergi dari ruangan tersebut. Dan apa yang akan Robert lakukan selanjutnya benar-benar akan sangat mengejutkan, karena dia memilih untuk mengunci pintu dan mengurung mereka semua bersamanya. Yang di situ Robert melakukan semacam hipotesis prediksi atau perhitungan akurat untuk menebak hasil dari sebuah tindakan, persis seperti yang biasa dilakukan oleh Sherlock Holmes. Yang kemampuan seperti ini jelas hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman, karena Robert bukan saja hanya asal menebak, tapi juga bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melumpuhkan musuh yang akan dihadapi. Dan ya, Robert hanya butuh waktu sekitar 28 detik untuk melumpuhkan 5 pria yang sebagian besar masih muda, bugar, kuat, bertenaga, dan bersenjata, di mana Slavi benar-benar dibuat menyesal sekaligus penasaran dengan sosok Robert yang ujuk-ujuk datang memporak-porandakan kerajaannya dalam waktu singkat, yang jika saja Slavi menerima uang yang Robert tawarkan tadi, mungkin nasibnya tidak akan seperti ini. Keesokan harinya, Slavi dan anak buah pun langsung masuk dalam berita kriminal dengan dugaan sementara terjadi akibat perang antar geng dan kelompok mafia, sehingga sudah jelas bahwa Robert tidak perlu khawatir akan ikut terlibat dalam kasus itu. Terlebih lagi, siapa yang akan percaya jika kelompok mafia Rusia yang terkenal berbahaya dibantai oleh hanya seorang pria tua biasa seperti Robert ini. Berbeda dengan pemikiran orang umum, ada satu pria Rusia yang dikirim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dia bernama Teddy, seorang utusan langsung dari bos besar mafia bernama Pushkin alias majikannya Slavi. Di saat semua orang percaya begitu saja bahwa kasus ini dilandasi oleh perang kekuasaan antar geng, Teddy berpikiran sebaliknya. Dia melakukan analisa dan penyelidikan langsung di TKP dan berhasil mengambil kesimpulan jika pembantaian brutal ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, orang yang sangat profesional dalam membunuh. Teddy pun langsung menemui beberapa oknum aparat kepolisian yang salah satunya bernama, kita panggil saja Samsul. Ini babangusnya, di mana kedatangan Teddy benar-benar mengintimidasi mereka semua, yang saking kena mentalnya, Samsul yang awalnya ingin bersikap songong sebagai pribumi pun langsung dibuat kicep saat Teddy mulai mendeskripsikan peran pentingnya dalam kasus ini. Ready for business? Nyaris persis sama seperti Robert, Teddy adalah tipikal pria yang terkoordinasi dengan baik dan sangat menghargai waktu. Hal itu dibuktikan saat dia ditemani Samsul pergi ke markas seorang bos mafia Irlandia dengan maksud untuk mencari tahu kalau pihak Irlandia ikut terlibat dalam kasus kematian Slavi. Yang alangkah ketar-ketirnya Samsul saat mendampingi seseorang seperti Teddy ini yang selain memiliki ucapan yang terkesan mengintimidasi, sikap dan perilakunya pun tidak kalah mengintimidasi, bahkan lebih menjurus ke arah brutal. Yang hal itu dibuktikan ketika Teddy dengan begitu mudahnya menghantam kepala seseorang menggunakan asbak hanya untuk memastikan pendapat pribadinya.
Sampai sini sudah jelas bahwa Teddy mungkin adalah sosok yang patut Robert waspadai karena selain memiliki akses dan difasilitasi penuh oleh bos besarnya, Teddy merupakan sosok ambisius yang tidak mudah menyerah, bahkan untuk sekelas aparat seperti Samsul sekalipun tak mampu untuk membendung kebrutalannya. Di tengah percakapannya dengan bos besar melalui telepon, Teddy pun memperhatikan satu persatu foto hasil tangkapan kamera CCTV di luar restoran di mana Teddy melaporkan terkait hasil penyelidikannya yang pada intinya Teddy sangat yakin 100% jika Slappy dan anak buahnya bukan dibunuh oleh orang sembarangan, melainkan oleh seseorang yang sangat profesional. Bahkan dari bekas luka yang Teddy periksa sendiri, dirinya mengaku baru pertama kali melihat kemampuan membunuh yang luar biasa seperti itu. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan berat ini dan beralih ke urusan Robert yang baru mendapat kabar jika Ralphie baru saja mengundurkan diri dari pekerjaannya. Penasaran dengan apa penyebabnya, Robert pun langsung meluncur ke warung milik ibu Ralphie yang kondisinya sehabis terbakar, yang pada akhirnya Ralphie pun jujur bahwa alasan dirinya mengundurkan diri dan membatalkan ikut tes menjadi security adalah untuk bisa lebih fokus membantu usaha warung ibunya. So I'm gonna help out around here now. Muchas gracias, mucho gusto. No, Usut punya usut, kebakaran warung ibunya bukan semata-mata kecelakaan biasa, melainkan ada dua oknum aparat kepolisian yang biasa menagih atau memalak jatah bulanan kepada para pedagang-pedagang kecil yang karena 2 bulan ini ibunya Ralphie memang tidak memberikan setoran. Mungkin saja mereka kesal dan membakar warung ibunya untuk memberi pelajaran. I was thinking I wasn't gonna pass the security guard test anyway. Dan benar saja, pada malam hari itu juga muncul 2 oknum polisi yang datang untuk menagih uang dari ibunya Ralphie, sehingga sudah jelas jika itu semua adalah ulah dari kedua berdebah ini yang tanpa keduanya sadari ada sosok Robert yang diam-diam sudah merekam kelakuan busuk mereka berdua, sehingga ketika Robert menghajar keduanya dan mengancam akan menyebarluaskan videonya, 2 oknum polisi ini pun langsung ketakutan dan mengembalikan semua uang milik para pedagang. Alhasil beberapa hari kemudian Ralphie pun terlihat sudah memakai seragam security yang berarti bantuan Robert yang diberikan selama ini sukses membuat orang lain bahagia, dan sesuai dengan judul dan julukannya yaitu The Equalizer, Robert adalah sosok penyeimbang yang bertugas untuk menjadi penengah antara kebenaran dan kebatilan. Hal itu kembali diperlihatkan pada saat kasir toko sedang diancam oleh seorang penjahat bersenjata, di mana Robert yang menyadari hal itu pun dengan santainya memberikan semua uang yang ada di dalam mesin kasir. Tetapi ketika si penjahat memaksa si kasir melepas cincin warisan mendiang ibunya, disitulah Robert merasa perlu untuk bertindak dengan kembali melakukan hipotesis prediksi. Tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memadai, Robert memilih untuk menunda aksinya dengan membiarkan si penjahat pergi begitu saja dengan plat nomor mobilnya yang sudah berhasil didapat. Tidak diceritakan bagaimana Robert menghabisi penjahat tersebut, tapi esok paginya dia terlihat meletakkan palu yang kemarin dia ambil dengan bercak darah yang tentu saja adalah darah milik si penjahat kemarin. Tidak bisa dibayangkan bagaimana brutalnya Robert memberikan si penjahat pelajaran, tapi yang pasti si kasir bisa kembali tersenyum setelah cincin warisan ibunya sudah kembali tersimpan di dalam mesin kasir. Selesai dengan urusan kroco-kroco, kini saatnya kita kembali ke urusan Teddy yang sudah menemui semua orang yang berhubungan dengan Slappy, di mana penyelidikan Teddy akhirnya berakhir pada salah satu anak jualan Slappy yang tidak lain adalah Mandy, sahabat Teddy yang sempat Robert temui waktu di rumah sakit. Alhasil, makin mengerucutlah penyelidikan kasus ini, sehingga Teddy pun menginterogasi Mandy secara lebih persuasif, yang ketika Teddy sudah berhasil mendapatkan ciri-ciri pria yang dicarinya, yang dalam hal ini adalah Robert, Teddy yang pada dasarnya seorang pembunuh berdarah dingin pun dengan teganya mencekik Mandy dari belakang hingga dia tewas kekejatan kehabisan nafas. Dari hasil foto terbaru kamera CCTV dan ciri-ciri yang Mandy sebutkan tadi, Teddy akhirnya berhasil selangkah lebih dekat kepada Robert, yang dengan bantuan para oknum aparat kepolisian di kota ini, Teddy berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Robert dan segera meluncur ke sana untuk menemuinya secara langsung. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, pertemuan pertama kali antara dua sosok yang sama-sama cerdas dan brutal, di mana terjadi sebuah percakapan menarik yang pada intinya mereka berdua saling beradu argumen, dengan Teddy yang mengaku sebagai aparat kepolisian dan Robert yang mengaku sebagai karyawan tos serba. Padahal keduanya punya insting yang sama-sama bisa melihat tatapan seorang profesional, namun memilih untuk menunda tindakan demi untuk mencari waktu yang tepat. Dan betapa cerdasnya kedua karakter ini ketika Robert langsung pergi ke apotek untuk membeli obat mabuk perjalanan, entah untuk apa tujuannya. Sementara Teddy di kantornya, dia sudah yakin betul 100% jika Robertlah pelaku pembantaian Slappy. Teddy sengaja tidak buru-buru mengambil tindakan karena dirinya ingin mencari tahu dulu siapa atau asal-usul Robert ini, bekerja pada siapa, di mana, dan bagaimana Robert bisa punya kemampuan membunuh seperti itu. Teddy nampaknya mulai tertantang, merasa tersaingi, ada perlawanan, dan berambisi untuk bisa mengetahui siapa Robert sebenarnya. All lies is I want to know who he's working for. Singkat cerita, di kafe yang sama, Robert terlihat sedang duduk sambil membaca buku tepat saat muncul seorang petugas PLN berbadan tinggi besar baru saja masuk, yang dengan insting tajamnya, Robert sudah bisa langsung menebak jika tangan seorang petugas PLN tidak mungkin sebersih itu, sehingga ia pun dengan cepat melakukan hipotesis prediksi untuk melumpuhkan orang suruhan Teddy ini.
Dan ya, Robert dengan santainya berjalan keluar dari kafe sambil mengambil foto Teddy yang masih berada di dalam mobil, di mana pada titik ini Teddy benar-benar seolah ditantang secara langsung, seakan diajak untuk melakukan permainan siapa yang lebih cerdik dan gerak cepat, sehingga Teddy benar-benar semakin dibuat penasaran dengan siapakah sosok si Robert ini. Gagal menangkap Robert di luar, Teddy dan anak buah pun langsung meluncur ke tempat tinggalnya yang setibanya di sana. Apartemen Robert sudah kosong dan hanya meninggalkan sebotol obat mabuk perjalanan udara dengan maksud untuk membuat mereka percaya jika Robert sudah kabur jauh keluar kota. Padahal, tanpa mereka semua sadari, Robert sudah menyewa apartemen baru tepat di seberang apartemen lamanya dan mengamati pergerakan Teddy dan anak buahnya melalui kamera kecil yang disembunyikan di beberapa titik. Bartleman had a plane ticket to Mexico 2 days ago. He's watching us. Sadar jika Teddy adalah tipikal orang yang tidak akan pernah berhenti, Robert pun langsung pergi menemui sahabat dekat yang merupakan pasangan suami istri, yaitu Susan dan Brian. Mereka berdua adalah orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga sedikit demi sedikit akhirnya terungkaplah jika Robert dulunya mungkin adalah orang yang juga bekerja untuk pemerintah. Tidak dijelaskan secara spesifik profesi atau spesialisasinya. Yang jelas, Robert sudah pensiun dari pekerjaan lamanya dan mencoba untuk hidup normal seperti orang lain. Tanpa banyak basa-basi, Robert langsung mengungkapkan tujuannya datang kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Susan dan Brian untuk carikan informasi tentang si Teddy ini. Yang tak perlu menunggu waktu lama, Susan pun berhasil membawa seluruh berkas lengkap tentang kelompok mafia si Teddy ini. Bahkan wajah Puskin, sang bos besar mafia sekalipun ada di dalam berkas tersebut, termasuk wajah si Samsul yang diketahui merupakan oknum aparat yang paling dekat dengan mereka semua. He won't stop until he kills you and anyone you care about. Pada akhirnya, Robert sekali lagi terpaksa harus menjadi seseorang yang sebenarnya tidak ia harapkan, yang pada intinya, Robert ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, benar-benar tuntas sampai ke akarnya. Dan jika Anda berpikir Robert melakukan semua ini hanya untuk demi Terry seorang, Anda salah. Karena ini bukanlah tentang Terry saja, melainkan tentang orang-orang yang selalu terzolimi, masyarakat yang selalu ditindas, masyarakat yang selalu dikebuli oleh orang-orang berpangkat. Sudah susah dibuat makin susah, sudah miskin dibuat lebih miskin lagi, sudah menderita dibuat semakin menderita. Robert menyadari satu hal, bahwa sebagian dari kita tidak punya kapasitas dan kekuatan untuk melakukan perlawanan, maka sosok Robert muncul sebagai penyeimbang alias the equalizer yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengalahkan kezoliman yang sudah terlalu berlebihan. He didn't come for help. Came for permission. Setelah semua data sudah di tangan, Robert langsung menyatroni target pertamanya yang paling lemah dulu, yakni si Samsul, untuk mengajaknya bekerja sama, meski dengan cara yang agak sedikit memaksa. Untungnya, Samsul pada dasarnya memang sudah lelah bekerja untuk Teddy, sehingga dia pun bersikap kooperatif dengan mau mengajak Robert menuju salah satu tempat penyimpanan uang milik Puskin, sang bos besar. Yang setibanya di lokasi, Robert langsung dipertemukan dengan seorang pria bernama Andre, yang menurut Samsul, Andre inilah orang yang ditunjuk sebagai yang paling berkuasa di tempat ini, sehingga tanpa banyak basa-basi lagi, Robert langsung merebut pistolnya untuk membuat semua anak buahnya bertekuk lutut. Setelah berhasil menjinakkan Andre dan anak buahnya, Robert memberikan pesangon kepada semua karyawan yang bekerja di tempat tersebut dan menyuruh mereka semua untuk cari pekerjaan lain yang lebih halal. Sementara untuk Samsul, Robert mencoba untuk menyadarkannya tentang arti dari pangkatnya sebagai aparat kepolisian, hingga akhirnya Samsul pun berhasil mengalahkan egonya sendiri dengan akan mengakui semua kesalahannya, sekaligus memberikan kotak penyimpanan berisi semua barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh kelompok mafia si Puskin ini. What do you keep? Setelah Robert berhasil mendapatkan semua barang buktinya dan Samsul menyerahkan diri ke lembaga tempatnya bekerja, pihak kepolisian pun benar-benar akan sangat terkejut saat memeriksa TKP, bukan karena Andre dan anak buahnya yang tengah terikat kedinginan di ruangan pendingin, tetapi tumpukan uang milik Puskin dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak, hasil dari bisnis haram yang dilakukannya selama ini. Teddy sendiri terlihat sedang makan di restoran bersama dengan seorang ketua dari kelompok tentara bayaran, yang rencananya Teddy akan meminta bantuan para tentara bayaran ini untuk memburu Robert. Namun belum juga rencananya terrealisasi, si ketua yang izin ke toilet pun nyatanya tak kunjung kembali dikarenakan Robert sudah lebih dulu menghabisinya. Untuk kesekian kalinya, Teddy benar-benar dibuat kena mental, tapi mencoba untuk tidak menunjukkan kelemahannya dengan tetap bersikap angkuh dan jumawa, seolah masih selangkah lebih maju dibandingkan Robert. Masih dengan treatment yang sama seperti yang dilakukannya pada Slavi, Robert datang menemui Teddy untuk memberikan tawaran damai dengan cara yang baik dan penuh adab, di mana Robert memberikan Teddy waktu untuk berpikir dan nomor telepon apabila sudah mendapatkan jawabannya.
Dengan beberapa barang bukti digital yang diberikan Samsul, Robert pun mengirimkan semua barang bukti tersebut via email kepada pihak FBI, di mana Robert tak sengaja menemukan salah satu properti milik Pushkin berupa kapal berisi tangki minyak yang demi untuk memaksimalkan dan mentotalitaskan niat baiknya, Robert pun dengan sengaja meledakkan kapal tangki minyak tersebut untuk membuat Pushkin dan Teddy semakin kepanasan. Alhasil, Pushkin, sang bos besar pun habis-habisan memarahi Teddy akibat kerugian edan-edanan yang dialaminya selama beberapa hari terakhir ini, di mana Teddy sendiri nampak sudah tak peduli dengan ucapan bos besarnya dan hanya fokus ingin menangkap dan mencari tahu siapa Robert sebenarnya, yang tentu saja sekarang dia sudah bersama dengan para tentara bayaran yang kini bekerja untuknya. Teddy pun memakai cara licik dan tidak gentle, yaitu menugaskan 2 tentara bayarannya untuk menyandera beberapa teman kerja Robert di toko, termasuk Ralphie, sementara dirinya dan sisa tim akan menunggu di lokasi tangki minyak untuk menyambut kedatangan Robert yang terpaksa harus menyerahkan dirinya sendiri. Alih-alih akan menghabisi Robert dari jauh dengan cara melacak nomor teleponnya, Teddy justru harus terwaduli untuk kesekian kalinya ketika Robert meletakkan ponselnya begitu saja, sehingga Teddy yang kesal pun langsung menghubungi 2 tentara bayarannya yang ada di toko untuk membunuh salah satu sandera. Dan ya, musik tiba-tiba menyala sendiri dan suara kerasnya cukup mengganggu kegiatan para tentara bayaran ini, sehingga Ralphie diminta untuk bangun dan menunjukkan di mana ruangan musik itu berasal. Tiba di ruangan yang dimaksud, satu tentara bayaran pun langsung dilumpuhkan dengan mudah oleh Robert. Lantas ia pun menghubungi satu tentara bayaran lagi untuk keluar dengan cara menggunakan Ralphie sebagai umpan dan... Setelah kedua tentara bayaran sudah dilumpuhkan, kini saatnya tugas Ralphie untuk membuat teman-temannya keluar dari toko ini. Namun rencana tersebut bertempat dengan munculnya Teddy dan semua tentara bayarannya, sehingga Ralphie harus cepat melakukannya. Dari segi jumlah dan persenjataan, mungkin Robert kalah, tapi dari segi taktik dan kecerdasan, Robert jauh lebih berpengalaman, yang hal itu diperlihatkan dari bagaimana Robert mematikan seluruh pencahayaan di dalam toko ini dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Teddy di tempat yang berbeda menggunakan berbagai jenis perkakas yang sering kita jumpai sehari-hari. Setelah berhasil menghabisi hampir setengah pasukan Teddy, Robert pun harus menghadapi satu tentara bayaran yang memiliki perangai sangar dan tidak mudah ditumbangkan, sehingga Robert agak sedikit keteteran dan harus melakukan effort lebih untuk bisa mengalahkan yang satu ini. Tersisa Teddy dan satu tentara lagi. Robert yang masih terbaring pun dibantu Ralphie yang ternyata tidak ikut kabur bersama yang lain dan lebih memilih tetap berada di sini membantu Robert, yang jika memang itu maunya, Ralphie pun diberi tugas untuk pergi ke ruangan panel dan tarik tuas listriknya. Dan ya, anak buah terakhir Teddy pun akhirnya tumbang setelah Robert meledakkannya menggunakan tabung gas ini masukkan ke dalam microwave, di mana kini hanya tinggal tersisa Teddy seorang yang kebetulan pas sekali memergoki Ralphie di ruang panel. Yang ketika Ralphie benar-benar terjebak dan akan dibunuh oleh Teddy, tiba-tiba menggunakan air nailer gun atau mesin paku tembak, satu persatu tangan dan kaki Teddy pun dilumpuhkan sampai ngerumpuyuk, di mana Teddy benar-benar merasa sangat sakit, bukan karena pakunya, tapi lebih pada kekalahannya. Kalah cerdas, kalah cepat, kalah taktik, kalah gesit, kalah segalanya. Namun yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah sampai detik-detik akhir hayatnya, Teddy masih penasaran dan masih belum mengetahui siapa sosok Robert yang sebenarnya. Jangan dulu beranjak dari tempat duduk Anda, karena ini semua belumlah selesai. Anda ingat dengan ucapan Robert yang ini menuntaskan semuanya sampai ke akar-akarnya? Ya, Robert pun pergi ke Moskow, Rusia, lebih tepatnya kediaman Pushkin, sang bos besar yang dijaga oleh belasan penjaga, yang jikalau seorang penguasa seperti Pushkin merasa dirinya kebal hukum, tak tersentuh aparat, dan sulit dijangkau oleh siapapun, dia sudah salah besar. Karena faktanya, Robert terlihat sudah berada di dalam rumah Pushkin, tepat saat dia baru saja selesai ibak. Sadar jika Robert datang ke sini untuk membunuhnya, Pushkin yang masih merasa jika uang bisa membeli segalanya pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Robert tentang berapa kira-kira nominal yang Robert inginkan. Tinggal sebutkan 1M, 2M, 100, 200. Halah, jawaban Pushkin benar-benar sangat mengecewakan Robert, karena tadinya Robert awalnya berniat untuk memberikan kesempatan bagi Pushkin bertobat, tapi faktanya dia malah ingin mencoba menyuapnya, sehingga jangan salahkan emaknya si John apabila Pushkin harus mati dengan cara yang tidak elegan, yaitu mati tersengat listrik di kamar mandinya sendiri. Pada akhirnya, Robert berhasil menuntaskan apa yang sudah dia rencanakan. Terry kini sudah pulih dan sudah bersih dari dunia malam, bahkan berencana untuk mulai terjun ke dunia musik pun sama dengan Ralphie dan karyawan toko lain yang kembali melanjutkan kehidupan normal mereka. Sehingga sampai sini kita bisa melihat dampak besar dari tindakan yang diambil oleh Robert, yang terlepas dari caranya yang brutal dan tidak berperasaan. Setidaknya, Robert menghabisi orang-orang jahat yang memang sudah sepantasnya untuk dihilangkan. Tamat ending yang sangat memuaskan.